saya Afristia Nur Safitri dengan NPM 17144200062. Di sini saya akan mempraktekkan konseling individu yang bertemaan dengan pengenalan karakter dunia kerja. Di samping saya ada konselor saya yang bernama Awan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Awan. Oh, Mas Awan yang mana ya? Awan kelas 12 IPS 1. Oh, Mas Awan itu ya yang kalau duduk itu di paling belakang yang pojok itu. Iya Bu, biasanya duduk paling belakang. Sepertinya ada keperluan dengan Ibu, Mas. Iya, saya ingin konsultasi Bu. Konsultasi tentang apa, Mas? Tentang begini Bu, saya bingung. Saya kan mau lulus. Nah, saya ingin bekerja tapi bingung bekerja di mana Bu. Oh, Mas Awan ini mau konsultasi tentang masalah dunia kerja seperti itu. Nggih Bu. Mas Awan nggak ada kepikiran untuk kuliah dulu, Mas? Enggak, saya ingin bekerja karena ingin membantu orang tua. Oh, seperti itu. Baik, Ibu nanti akan berikan sedikit wawasan tentang dunia kerja ya, Mas. Baik Bu. Menurut Holland, itu ada 6 tipe kepribadian mengenai karakter dunia kerja. Yang pertama itu realistis. Mas Awan sudah tahu itu realistis? Belum Bu, emang itu apa Bu? Nah, jadi kalau realistis ini, tipe orangnya itu lebih suka bekerja menggunakan otot daripada Otak. seperti itu. Nah, biasanya ini mereka itu juga ini ya Mas, kalau disuruh berpikir itu jelas ya nggak mau pastinya, walaupun dia tahu tapi dia emang nggak mau. Malas. Karena emang dia tipenya itu realistis. Biasanya kerjanya seperti di supir, kuli, petani, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu intelektual. Nah, kalau intelektual itu berbanding kebalik dengan realistis. Berarti pakai otak itu. Berarti pakai otak, pintar. Nah, kalau tipe orang yang berpikir kerjanya yang berpikir pakai otak itu contohnya apa, Mas Awan? Seperti pekerja kantoran itu ya Bu. Enggak. Ya, bisa jadi Guru ya termasuk atau enggak Bu? Ya sama, karena kan guru memang lebih ininya berpikir ya. Jadi sudah tahu ya. Terus yang ketiga itu sosial. Kira-kira kalau Mas Awan itu Sosial itu gimana Bu? Kalau sosial itu orangnya pasti suka berbaur dengan orang lain. Kemudian yang keempat itu konvensional. Mas Awan punya gambaran tentang konvensional itu seperti Belum apa? Bu, baru dengar malah saya. Oh, baru benar. Oke. Kalau konvensional itu mereka lebih suka yang berpakaian rapi. Contohnya Bu? Contohnya ya seperti itu, sekretaris, terus teller bank, seperti itu. Terus yang kelima itu enterprising. Enterprising itu mereka orangnya itu yang sukanya itu menyuruh bawahannya. Mungkin itu seperti kayak sales ya Bu? Sales. Menjelaskan suatu produk mungkin. Menjelaskan suatu produk kayak gitu. Nah, yang keenam ini artistik. Kalau artistik itu sebenarnya malah menyenangkan Mas, karena yang bertipe karakteristik artistik itu orangnya yang sukanya dengan seni. Jadi mereka itu lebih sukanya ke seni seperti kayak vokal, terus lukisan, fotografer, nah itu dan lain-lain seperti itu. Baik, sekarang ke 6 karakteristik itu Ibu sudah sampaikan ya Mas Awan. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu punya contohnya. Contoh dari ke-6 karakteristik itu, maksudnya dari penampilan, terus segi pekerjaan, seperti ini. Kurang lebihnya seperti ini Mas. Jadi ya kayak gini. Oh gitu ya Bu. Iya, sedikit-sedikit ya. Udah punya gambaran ya Mas? Ya sedikit-sedikit lah, tahu lah. Iya, kayak gitu. Nah,
kalau Mas Awan ini lebih cocok kemana? Mas Awan sudah punya gambaran apa belum kalau nantinya tuh mau bekerja di bidang yang apa seperti itu? Mungkin kalau menurut saya itu nomor Iya. 1 Bu, yang tadi apa, realistik ya Bu. Realistik. Berarti Mas Awan ini tipe orang yang suka bekerja lebih Otot. menggunakan dengan otot. Iya Bu. Lebih menggunakan dengan otot. Oke. Tapi kadang-kadang saya juga ingin bekerja dengan otak juga Bu, kadang berpikir gitu, bukan cuma dengan otot. Terus itu gimana Bu? Nah, Kan itu kan masuk yang ke apa, yang satunya lagi tadi, apa yang bekerja pakai otot, yang intelektual apa tadi Bu? Kan itu kan bekerja dengan otot kan tadi. iya. Yang itu iya intelektual. Jadi itu Mas Awan ini ya sebenarnya yang itu yang realistik itu juga ada yang juga tidak semuanya cuma menggunakan otot Mas, seperti mandor. Coba mandor itu juga mereka bekerja di lapangan, capek dong jelas. Nah tapi kan ngomong-ngomong ini kan Mas Awan kan dari SMA, nah jadi belum punya kejuruan kan ya, karena IPS gitu. Karena kalau dari SMA biasanya itu melanjutkan kuliah Mas. Oh jadi gitu ya Bu. Berarti Iya. kalau langsung ingin kerja gitu tidak bisa ya Bu? Bisa, cuman kan kalau ingin kerja di seperti kayak pabrik juga bisa ya, pabrik juga itu kan menggunakan otot ya Mas, Ya. seperti itu. Tapi kebanyakan kan kalau pabrik itu mengambil yang dari itu SMK. Karena apa? Karena mereka memang sudah punya skill, sudah punya sedikit itu loh bekal kayak gitu, karena aku sudah ada kejuruan. Sudah ada pelatihan di sekolah. Iya, sudah ada. Kalau SMA kan ini Cuma teori gitu. teori, prakteknya juga ya minimal, apalagi ya karena IPS jadi kan tidak terlalu banyak praktek seperti itu. Tapi bisa. Terus kalau menurut Ibu, saya harus kuliah dulu atau langsung kerja Bu? Tapi kan gini Bu, ya mohon maaf, keluarga Iya. saya kan kurang mampu. Mm-mm. Jadi kan kalau untuk biaya kuliah, ya tahu sendiri Ibu lah, Iya. kuliah itu mahal. Mm-mm. Jadi saya harus gimana Bu? Nah kalau Mas Awan ini, coba ya Ibu simpulkan dulu ya dari cerita Mas Awan tadi. Mas Awan kesini ingin ini ya berkonsultasi tentang dunia kerja, karena Mas Awan emang disuruh sama orang tua itu untuk bekerja, tidak melanjutkan kuliah karena berarti faktor ekonomi ya Mas. Iya, Maaf benar. faktor ekonomi. Sebenarnya gini loh Mas, sekarang itu kuliah juga nggak harus mahal karena banyak beasiswa Mas. Tapi kan beasiswa itu sulit Bu untuk dapatkan. Nah sekarang Mas Awan itu berprestasi apa enggak di sekolah? Ya Ibu lebih tahu lah gimana nilai-nilai saya gimana. Ya sedang-sedang aja Bu. Sedang-sedang, iya. Ya coba dulu Mas kayak gini. Besok kan ini mau ada ujian ini apa? Nasional. Nah Mas Awan itu maksimalkan nilainya tuh. Tapi kalau Mas Awan ini ya Ibu sarankan cobalah ya Mas Awan ini dulu. Mungkin ke pabrik dulu lah, karena kebanyakan dari kakak tingkat kamu ya itu memang lebih banyak ke pabrik. Tapi biasanya kalau menurut setahu saya, kalau udah masuk pabrik, udah bekerja, itu udah malas untuk melanjutkan kuliah gitu Bu, karena udah ya menerima gaji lah, itu udah mendapat uang sendiri lah kan. Pasti kalau udah menerima uang pasti kan punya rasa malas untuk mikir gitulah Bu, berpikir. Nah itu pola pikirnya Mas Awan seperti itu. Ibu kasih sedikit wawasan lagi ya Mas. Nah kalau misalkan di pabrik ini kan sistemnya kontrak. Ya benar. Kontrak kan paling juga cuma setahun, bahkan ada yang cuma 6 bulan lah ya Mas. Nah gitu. Kalau di pabrik ya gini ya, kalau untuk masalah gaji lumayan dong, asalkan kamu bisa memanage uang yang benar-benar. Itu nanti misal 2 tahun itu udah bisa buat kamu bayar kuliah selama 1 tahun, sama buat pokoknya ya sudah bisa kalau buat itu.
sekarang kalau kamu berpikirnya ya udah saya udah kerja, saya tiap bulannya saya sudah berpenghasilan, ngapain saya capek-capek kuliah kayak gitu kan, udah ngeluarin uang gitu. Itu kalau pemikirannya Mas Awan sampai situ. Coba Mas Awan itu lebih berpikir ke depan lagi. Nah, oh iya, misalkan oh iya, pabrik ini kan sistemnya kontrak, syukur kalau emang jadi pegawai tetap, kalau tidak nanti nasib saya bagaimana. Nah, setelah ya mumpung saya punya uang, saya mendingan kuliah. Walaupun kuliah juga tidak menjamin ya Mas. Tapi sekarang minimal itu kalau mendaftar kerja di PT-PT yang kalau mohon maaf kalau kerjanya di kantor itu pasti S1 itu minimal. Tapi maaf Bu, Iya. kalau menurut Ibu kan bekerja dulu terus lanjutkan kuliah kan Bu. Iya. Kalau menurut saya gini Bu, kan bekerja kan mendapatkan uang. Iya. Nah, mendingan cara saya buat modal usaha Bu. Ya itu juga bagus, itu ide yang bagus. Jadi punya uang, terus udah Buat punya modal uang langsung usaha. buat modal usaha. Ya itu bagus Mas, karena usaha juga ya bagus. Ya cita-cita saya kan, keinginan saya gini, bekerja dulu, mengumpulkan modal, nah terus buka usaha. Nah syukur-syukur ya bisa buka lowongan pekerja lah buat adik-adik saya lah, buat adik kelas saya misal gitu. Kan sekarang kan banyak banget pengangguran. Nah saya ingin buka lowongan biar ada yang biar mengurangi angka pengangguran. Betul. Jadi wirausaha seperti itu. Gitulah Bu. Ya, itu bagus juga Mas. Boleh diterapkan. Boleh. Kan apalagi kan sekarang gini, kuliah kata Ibu benar, kuliah tidak menjamin buat masa depan. Ya. Udah mahal-mahal, ternyata jadi nganggur. Udah Itu makan juga uang banyak-banyak. Iya, itu banyak. Karena rezeki sudah diatur ya Mas. Cuman kan kita sebagai manusia ya hanya bisa berusaha dan berdoa tentunya. Iya dah, kalau Mas Awan ini pilih nantinya bekerja terus mengumpulkan uang buat jadi modal usaha, itu bagus, udah nilai plus itu bagus. Malah kalau sudah punya berpikiran ke situ, karena Mas Awan mohon maaf ya, Mas Awan ini kan pria, laki-laki Ya, kan nah, pasti kan itu, punya tanggung jawab lebih besar daripada perempuan Bu. Iya, jelas, sudah jelas itu. Belum nanti keperluan ini ya ibu ya, pasti kan Mas Awan juga Untuk masih, keluarga saya masih belum menikah lah, masih untuk modal nikah lah, kan pasti banyak Bu. Iya, nanti juga ada anak juga itu pasti. Maksudnya tahu sendiri Bu, usaha sekolah itu mahal. Ya gitu Mas. Pasti kan harus punya tabungan lah, Iya. punya inilah, punya itulah Bu. Iya. Apalagi sekarang apa-apa harus bayar. Tahu sendiri Bu. Iya, betul. Emang ada yang sekarang gratis? Mas aja bayar. Ya kan 2000 Mas. Ya udah bagus kalau kayak gitu. Jadi masalahnya yang penting sekarang itu belajar dulu, bentar lagi ujian, persiapkan yang matang. Seperti itu, semoga nilainya bagus, memuaskan. Jadi mempermudah untuk masuk ke perusahaan, ke PT kayak gitu. Ya bagus. Udah. Terus masih ada yang ini mau dibicarakan lagi? Mungkin itu dulu ya Bu. Oh ya, jadi udah ini ya, udah mantep ya sekarang ya, udah mantep. Ingin kerja terus nanti uangnya buat modal usaha. Iya, udah bagus. Makasih ya Bu atas saran, dan masukannya itu. Iya, sama-sama. Semoga Ibu dilancarkan rezekinya. Amin. Ya, kami juga ya Mas, semoga ujiannya lancar, sukses untuk kedepannya. Amin. Udah, permisi dulu ya Bu. Ya. Assalamualaikum.